Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan usaha kami yaitu Siendut. Nama saya Muhammad Garon Prakoso. Nama saya Siti Hafifah. Nama saya Nurul Habibah. Usaha kami namanya Siendut. Alamatnya ada di Jalan Festive Garden, Grand Wisata, Lembang Sari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Nomor teleponnya ada di bawah sini dan email maksimal dan websitenya. Lanjut. Latar belakang, daging ayam merupakan daging favorit di negara kita karena hampir 100% orang Indonesia suka makan daging ayam, sehingga berbisnis usaha produksi makanan ayam pedaging merupakan peluang yang sangat bagus untuk dikembangkan. Salah satu produk olahan ayam yang populer di kalangan masyarakat saat ini adalah ayam olahan fried chicken. Fried chicken merupakan ayam goreng siap saji yang dibuat dari potongan daging ayam yang dilapisi tepung yang telah diberi bumbu sebelum dimasak. Ayam goreng ini berasal dari ayam broiler. Ciri khas dari daging ayam broiler ini adalah dagingnya yang empuk dan banyak. Rasanya yang khas dan enak serta pengolahannya yang mudah, tetapi cepat hancur dalam proses perebusan yang lama. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk melakukan inovasi pada ayam dengan membuat fried chicken yang mempunyai banyak variasi rasa seperti pedas, keju pedas, dan original. Visi kami yaitu memberikan solusi produk makanan fried chicken yang digemari oleh masyarakat luas dengan produk yang unik, halal, nikmat, sehat, dan bermutu, terutama di saat kondisi seperti sekarang yaitu pandemi COVID-19. Misi kami yaitu yang pertama menjaga kebersihan dalam proses pengolahan baik bahan dan peralatan yang digunakan maupun kebersihan pengelola. 2, mewujudkan produk fried chicken yang inovatif dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, meningkatkan suasana bersantap yang nyaman, berjaga jarak, dan konsisten untuk memberikan pelayanan dan fasilitas yang berkualitas mengikuti kebutuhan dan selera konsumen. Yang keempat, menyajikan produk fried chicken dengan porsi dan potongan ayam yang lebih besar dan terasa enak untuk menarik perhatian konsumen. Tujuan usaha kami itu yang pertama untuk mendapatkan keuntungan besar dalam usaha produksi makanan olahan ayam pedaging. 2, untuk meningkatkan lapangan kerja, kesejahteraan, ekonomi masyarakat, dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. 3, untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam mengembangkan kemajuan dan kelangsungan usaha. Deskripsi usaha kami yaitu, fried chicken menjadi salah satu makanan yang cukup digemari oleh masyarakat, khususnya para remaja. Bekasi, salah satu kota Jabodetabek yang berpusat pada pengembangan industri, masyarakat sekitar Bekasi memiliki peminat yang banyak dalam mengkonsumsi fried chicken. Oleh karena itu, kami memutuskan secara mandiri membuka usaha fried chicken yang unik dan berinovasi dengan potongan ayam berukuran lebih besar dan terasa enak, disertai dengan tambahan saus rasa pedas, keju pedas, dan original. Ciri khas itulah membuat kami menamakan usaha kami dengan sebutan Siendut, karena besarnya potongan ayam dari fried chicken yang diterima konsumen. Jenis usaha kami adalah yang kami jalankan itu berfokus pada produksi makanan cepat saji dengan olahan ayam, yakni fried chicken. Dalam membuka usaha rintisan fried chicken, kualitas jenis ayam pedaging yang dipakai harus berkualitas bagus. Bahan baku ayam yang cocok untuk fried chicken adalah ayam yang memiliki daging dan lemak tebal, dapat digoreng dengan proses yang singkat agar produk merata. Hal itu dimiliki pada ayam broiler, hasil persilangan antara ayam Cornish dengan Plymouth Rock. Ayam broiler lebih cepat gemuk dibandingkan dengan jenis ayam lainnya. Pusat lokasi usaha Siendut dibuka di Jalan Festive Garden, Grand Wisata, Lambang Sari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, karena yang terkenal dengan daerah pertokoan strategis. Di daerah Grand Wisata tidak hanya tempat tinggal masyarakat saja, tetapi di sepanjang jalan tersebut ada berbagai macam sekolah, tempat rekreasi, ruko, dan perkantoran. Saat ini sudah banyak para pengusaha membuka cabangnya di sekitar Grand Wisata untuk wilayah pemasaran mencakupi seluruh daerah Kota Bekasi. Analisis usaha yang pertama, kekuatan. Restoran Siendut terdaftar dalam platform layanan pesan antar yang siap mengantar pesanan konsumen.
Selain itu, juga usaha kami memiliki pelayanan yang cepat dan ramah, rasa produk yang lezat tetapi memiliki harga yang ramah di kantong pelanggan, dan juga menyajikan fried chicken dengan kebersihan yang terjamin sehat dan bermutu. Lalu ada kelemahannya yaitu harga bahan baku yang berada di pasaran tidak stabil, kesalahan dalam memberikan pelayanan oleh pelayan yang masih sering kali terjadi, pengenalan brand Ciendut masih kurang dikenal oleh masyarakat sekitar karena pembukaan restoran tergolong baru. Lalu ada peluangnya itu mampu mengembangkan jenis varian yang lain seperti bentuk penyajian dan membuat rasa yang baru untuk menarik perhatian masyarakat mencoba produk kami. Dan banyaknya masyarakat yang menggemari olahan ayam sehingga restoran Ciendut berpeluang besar memiliki pengunjung konsumen yang lebih banyak. Lalu ada ancamannya itu banyak pesaing lain yang menciptakan jenis makanan cepat saji seperti fried chicken. Banyak bermunculan produk tepung bumbu ayam goreng yang memungkinkan masyarakat lebih suka membuat fried chicken sendiri dibandingkan membeli. Lalu kemudian ada kelangkaan ayam yang berkualitas saat harga sembako dan pangan menaik. Lalu kemudian ada strategi pemasaran, yaitu kami melakukan promosi pada tahap awal melalui mulut ke mulut. Promosi tersebut dilakukan kepada orang terdekat, berkeliling mengunjungi setiap komplek dan rumah di daerah terdekat untuk promosi brand dan produk. Bahan promosi menggunakan brosur menu harga yang menampilkan paket penjualan produk. Seragam perusahaan yang digunakan pelayan, dan topi perusahaan sebagai ciri khas penggunaan brand Ciendut. Selain itu, kami memanfaatkan platform pesan antar seperti Shopee Food, GoFood, dan GrabFood untuk melakukan promosi dan memberikan harga diskon pada produk yang tertera dengan harga lebih terjangkau dibandingkan memesan secara langsung. Dalam meningkatkan pengunjung yang memesan ke restoran, kami juga memanfaatkan website, email, dan media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan YouTube untuk memberikan informasi produk terbaru, serta melakukan kerjasama iklan kepada Google dan Instagram. Rincian biaya produk, ada biaya produksi, ada biaya produksi itu dibagi jadi ada 3. Yang pertama itu biaya tetap, maksudnya itu peralatan, contohnya itu menggunakan kompor gas, tabung gas 3 kilo yang masih baru, wajan baru, spatula baru, pengaduk buat bumbu baru, sendok baru, piring baru, estalase kaca untuk penghangatan racikan, lalu penjepit makanan, sarung tangan, plastik, dan pisau. Untuk kompor gas hanya menggunakan 1 buah, tabung gas hanya 1 buah, wajan 1 buah, spatula 1 buah, pengaduk 1 buah, sendok 3 lusin, piring 24 buah alias 2 lusin, etalasenya hanya 1, penjepit makanannya 2, sarung tangannya 3 pasang untuk 3 orang antara Nurul, Garen, dan Afifah, lalu pisaunya 3 buah. Total biaya tetap yang dibutuhkan adalah Rp2.175.000, sedangkan biaya variabel atau biaya untuk mengeluarkan bahan yang diperlukan itu ada ayam, telur ayam, tepung serbaguna, minyak goreng, bawang putih, merica, keju parut, mayones, saus sambal, tomat, saus sambal cabai, bawang putih, merica, keju parut, mayones, saus sambal. Salah. Jadi ayamnya itu buat hitungan per hari 6 ekor alias 60 potong dengan harga total Rp270.000. Terus telur ayamnya hanya membutuhkan 15 butir dengan total harga Rp30.000. Tepung serbagunanya 2 kilo itu Rp44.000. Minyak goreng 4 liter, bawang putih 1 kilo, merica 2 bungkus, keju parut 1 kilo, mayones 1 kilo, saus 1 kilo juga dua-duanya, bawang putih 1 kilo, merica 2 bungkus, keju parut 1 kilo, mayones 1 kilo. Jadi total yang harian yang buat biaya pengeluaran bahan itu Rp596.000, sedangkan jika dikalikan totalan per bulan atau dikali 30, itu totalnya Rp17.880.000. Untuk biaya tak terduga, itu kebutuhan sehari-hari contohnya itu kayak penggunaan air dan listrik itu dalam jangka 1 bulan membutuhkan uang Rp1 juta. Lalu kertas makanan untuk meletakkan fried chickennya itu membutuhkan 100 pitch. Itu harga satunya 500 perak, jadi jika dikalikan 100 buah jadi 15.000, sedangkan kantong plastiknya itu 10 pak.
totalnya 150.000, terus wifi untuk konsumen dan kita pribadi, itu harga per bulan langganannya 300.000 dan isi ulang tabung gas yang memungkinkan tiap bulan diganti itu 20 buah, jadi total 400.000 rupiah. Sedangkan sewa tempat di Grand Wisata itu dalam hitung jangkauan per bulan bayarannya itu 2.500.000 rupiah. Jadi totalan yang dibutuhkan untuk biaya tak terduga itu 4.850.000 rupiah. Jadi total biaya produksi itu merupakan hasil dari biaya tetap, biaya variabel, sama biaya tak terduga yang ditotalin semua. Jadi totalnya itu 24.905.000 rupiah. Lalu pendapatan. Untuk pendapatan, fried chicken original yang dijual oleh Sindut dengan harganya dijual seharga Rp13.000 per potong ayam. Baik itu paha atas, paha bawah, dan dada itu harga sama. Fried chicken dengan saus pedas keju atau spicy cheese itu dijual dengan harga Rp17.000 per potong. Jika setiap harinya mampu terjual 60 potong fried chicken dengan rincian terjual 40 potong fried chicken original dan 20 potong fried chicken saus pedas keju, maka pendapatan per hari yang diperoleh adalah sejuta rupiah. Dalam jangka waktu 30 hari, Sindut mampu memperoleh pendapat sekitar 30 juta rupiah. Lalu ada laba usaha. Laba usaha itu merupakan hasil dari pendapat yang dikurangi oleh biaya produksi. Hasil pendapat itu tadi kan 30 juta rupiah, terus biaya produksinya total 24.905.000 rupiah. Jadi laba yang diperoleh adalah 5.095.000 rupiah. Lalu kita akan berakhir kepada penutup. Yang pertama ada simpulan. Aspek teknis yang dinyatakan layak karena lokasi usaha yang mendukung dengan syarat-syarat untuk kegiatan merintis usaha makanan cepat saji fried chicken oleh Sindut, kegiatan operasional dan pemenuhan kebutuhan untuk penjualan dapat terpenuhi. Saat ini di Indonesia rata-rata masyarakat memakan daging ras ayam pedaging atau ayam broiler. Maka dari itu jika kita harus mengelola usaha dengan baik karena semakin banyak jumlah penduduk maka akan semakin dibutuhkan jumlah produksi bahan pokok yang dibutuhkan dan kebutuhan pangan protein masyarakat itu harus tercukupi dengan penuh. Persaingan di dunia bisnis penjualan daging ayam potong menjadi semakin ketat sehingga membuat pelaku bisnis harus memainkan strategi pasaran yang handal dan mampu memenangkan pasar. Pelayanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dirasa mampu menumbuhkan kepuasan pelanggan, sehingga usaha membuka fried chicken adalah salah satu peluang bisnis yang sangat menguntungkan jika kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh dan melakukan inovasi pada produk yang akan dijual. Selain itu, perhitungan keuangan yang matang selayaknya dilakukan di awal memulai usaha karena jika memiliki salah perhitungan modal usaha yang telah dikeluarkan dalam jumlah yang tidak sedikit akan habis dengan sia-sia tanpa meraup keuntungan sama sekali. Yang terakhir itu ada saran. Saran dari penulis kami itu untuk memajukan fried chicken perlu dilakukan beberapa inovasi. Inovasi yang dimaksudkan itu mampu bersaing dengan usaha-usaha sejenis yang lebih dulu terjun dalam bidang kuliner ini. Salah satu macam-macam saran yang kita ajukan itu ada yang pertama, selalu mendengar keluhan dan saran konsumen. Yang kedua ada banyak melakukan penelitian terhadap persaingan dan kemungkinan inovasi yang timbul dalam produk yang dijual. Yang ketiga ada mengembangkan cita rasa yang baru, unik, gurih, dan berbeda dari produk fried chicken yang ada di pasaran pada variasi terbaru. Selain itu, kami menyarankan untuk mengutamakan kepada unsur kesehatan yang terkandung di dalam fried chicken yang dijual. Keterampilan dan keahlian pelayanan menjadi sangat penting dalam menjalankan suatu usaha kuliner. Demikian presentasi kelompok kami, kelompok 1.